Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4D ya. Iya, 4 akan mempresentasikan tentang bronkus. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Paneka Kurniawan. Saya Jaki Firmansyah. Saya Bayu dan Marta Pratama. Saya Muhammad Ibu Hidayat. Nah, iya, udah. Lanjut. Oke, jadi ya ini gambar bronkus tuh begini guys, bentukannya tuh begini. Nah, apa sih itu bronkus? Bronkus merupakan salah satu organ dari sistem pernapasan kita yang merupakan percabangan dari trakea. Jadi ini trakea nih ke atas, nah bronkus itu bercabang di sini. Nah, iya. Terus bronkus itu katanya berasal dari bahasa Yunani kuno dari bronkos yang artinya tenggorokan atau yang baru dipakai kata bronkus dalam istilah medis tuh pada tahun sekitar 1706 pada awal abad ke-18. Nah, dari bronkus ini dia dibagi lagi menjadi beberapa. Di sini nih ada yang warna hijau, ini tuh bronkus superior karena dia ada di lobus superior. Terus yang ini yang warna kuning bronkus medius karena dia berada di lobus tengah. Terus yang biru ada bronkus inferior karena ya dia berada di lobus inferior paru-paru. Nah, selanjutnya dari bronkus ini kan ini bronkus utama. Nah, ntar dia bercabang lagi jadi bronkus sekunder nih yang ini, bronkus sekunder. Terus dari sekunder dia bercabang lagi jadi bronkus tersier. Nah, dari bronkus tersier baru dia bercabang lagi jadi bronkiolus yang pakai pensil ini. Yang pakai pensil ini nih bronkiolus. Selanjutnya akan lanjutkan dengan struktur. Struktur bronkus memiliki tersusun bronkus tersusun dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama lapisan mukosa. Lapisan mukosa itu di dalam bronkus. Dia itu berfungsi untuk menangkap debu, kotoran, dan kuman. Dan di lapisan di selang intipen itu ada bulu-bulu kecil yang namanya silia. Dia itu berfungsi untuk mengeluarkan lendir agar keluar dari bronkus menuju ke trakea. Yang kedua lapisan submukosa. Lapisan submukosa itu di bawah lapisan mukosa. Dia tuh memiliki kantong lendir dan pembuluh darah agar melembabkan udara yang masuk melalui bronkus. Bau. Yang ketiga lapisan otot polos. Lapisan otot polos adalah lapisan Bau yang asem. memiliki ikat Setiap dia pinggang kesini. untuk udara yang masuk agar sehari melalui otot polos. Yang ketiga lapisan cincin bronkus atau Kok kati mau? Dia berfungsi untuk menyempitkan udara yang masuk supaya misalnya lagi lari, terus kita tuh membutuhkan udara lebih banyak. Nah, lapisan otot polus ini tuh lapisan cincin ini tuh bronkus ini tuh kalau ketika udara yang masuk lebih banyak dia tuh membesar, dan udara yang kalau ketika udara itu ada yang kotor dia tuh menyempit, dia tuh mengecil. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan fungsi oleh Mario. Jadi fungsi bronkus yang pertama yang paling penting adalah menyalurkan udara dari trakea menuju paru-paru.
Selanjutnya Siapa dia? Mario. Goyo, go. Goyo, go. terus Apa sih? Ah, bau. setelahnya di situ bronkus akan disaring yang masuk ke dalam paru-paru udaranya seperti lendir atau kumus dan silia atau rambut halus. Mekanisnya kotoran yang masuk akan tersaring oleh lendir dan habis itu silianya akan mendorong kotorannya ke tenggorokan. Setelah habis itu ada kemungkinan antara melalui lambung atau keluar melalui mulut sebagai dahak. Nah, selanjutnya yang terakhir, gangguan akan dijelaskan oleh Rifan. Oke, sekarang kita lanjut ke gangguan atau penyakit yang biasanya ada pada bronkus. Yang pertama itu ada bronkitis. Bronkitis itu ialah dinding pada bronkus ini mengalami peradangan dan juga dia itu memproduksi lendir secara berlebihan sehingga saluran udaranya itu jadi menyempit. Terus yang kedua itu ada asma. Asma itu seringkali kita dengar dalam dunia medis yang umum. Nah, asma pada bronkus itu sendiri ialah otot polos pada bronkus itu berkontraksi secara berlebihan sehingga saluran udaranya jadi terhambat, terutama biasanya Pak yang suka merokok. Terus yang ketiga itu ada bronkiektasis. Bronkiektasis itu ada ketika dinding pada bronkus ini mengalami pelebaran secara permanen. Biasanya karena dinding pada bronkus itu mengalami rusak dengan sendirinya. Terus yang terakhir itu ada kanker bronkus. Kanker bronkus itu tidak jauh berbeda dengan kanker paru yang biasa sering kita dengar. Kalau bedanya, kalau di kanker bronkus itu terdapat zat dalam rokok itu, saya lupa namanya apa. Apa ya namanya? Saya lupa namanya apa, tapi zatnya itu tuh bisa bikin kanker yang bisa bikin sel abnormal itu menjadi tumbuh dalam organ bronkus. Nah, penyebabnya bisa banyak, bisa dari asap rokok, terus kalau asma tuh biasanya ada alergi udara, terus juga biasanya akibatnya banyak, bisa batuk berdahak secara terus-menerus, terus juga bisa sesak napas, terutama yang asma tuh, terus yang lebih parah bisa batuk berdarah seperti kanker. Terus, Itu aja teman-teman. Makasih teman-teman. Rido belum Rido? Apa? Abang soalnya gede apa? Saya kebetulan dari desa. Biar semuanya belum dong. Si Rese juga. Itu yang gede-gede ini, yang Growilius itu yang cabang-cabang seperti ini. Apaan sih intinya apa? Jadi bronkus itu percabangan langsung dari trakea nih, yang gede-gede yang warna pink. Nah, bronkiolus itu cabang-cabang lagi dari si bronkus ini. Jadi bronkus bercabang sampai bronkiolus yang kecil-kecil. Gitu. Areso. Ada lagi kan yang mau nanya? Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.